Allah berfirman, "Ay yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus." Al-muradu bil-dhanni huna al-jahlu. Wal-insanu yatba'u hawahu bi'aqlihi wa 'ilmihi. Wa in kana jahilan aw dha'ifal aqli tahakkamat bihi al-ahwa'u wa qadat ila al-mahalik. Ay yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Yang dimaksudkan dengannya adalah para penyembah berhala. Mereka menyembah berhala-berhala yang tidak memiliki dasar, melainkan hanya sebagai suatu rekayasa belaka. Sehingga berhala-berhala itu dinisbatkan oleh mereka sebagai anak-anak perempuan Allah. Ada yang dinamakan Lata, ada yang dinamakan Uzza, dan ada pula yang dinamakan Manata. Itu semua sebagai berhala-berhala sesembahan mereka yang diyakini sebagai anak-anak perempuan Allah, serta diyakini oleh mereka kelak akan bisa memberikan syafaat. Kemudian yang dimaksudkan dengan ayyattabi'una illa dhanna, Allah memiliki arti al-jahl, suatu kebodohan. Maka manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya itu dengan akal dan ilmunya. Manusia yang berakal dia bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Manusia yang berilmu, ilmu tersebut bisa memberikan bimbingan ke jalan yang benar. Dan manusia apabila dia tidak berilmu dan tidak berakal, maka hawa nafsu yang akan mengendalikan dirinya. Tentunya dia akan dijerumuskan ke dalam kehancuran. Dan apabila manusia seorang jahil atau lemah akal pikirannya, maka tentu hawa nafsunya akan mengendalikan dirinya serta menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Inilah yang menjadikan para penyembah berhala itu dinyatakan orang-orang yang jahil, dinyatakan orang-orang yang lemah akal pikirannya, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda faqalu qulubuna ghulfun wa fi adamina waqrun فحقت عليهم كلمة العذاب. Allah berfirman, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Maka orang-orang musyrik mengucapkan setelah mereka dibacakan wahyu, apa kata orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik mengucapkan hati-hati kami tertutup dan telinga-telinga kami tersumbat. Kalau sudah mereka menentukan pilihan
tidak beriman dengan alasan hati kami tertutup dan telinga kami tersumbat, maka tentunya mereka berhak untuk memperoleh kebinasaan. Mereka berhak memperoleh siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya mereka beriman karena bukti-bukti yang disampaikan oleh utusan Allah itu jelas. Mereka menentukan sikap menolak karena congkak dan sombong. Dengan ucapan mereka, hati kami tertutup dan telinga kami tersumbat. Itulah merupakan sebab utama mereka memperoleh siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am lil insani ma tamanna. Tamanna al-musyrikuna syafa'at al-asnam. Faradda 'alaihim subhanahu. Hal yatahaqqaqu lil insani kullama yatamannah wa bi kalimatin anna 'abadatal asnami jama'u bainal jahli wal hawa wal amani allati tu'mi wa tusib fatarakumul jahli 'alal jahl. Allah berfirman surat An-Najm ayat 24. Am lil insani ma tamanna, atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakan? Karena manusia memiliki harapan, dan keinginan itu segera diberikan. Tidak semudah itu harapan itu diwujudkan. Maka orang-orang musyrik berangan-angan memperoleh syafaat dari berhala-berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab angan-angan mereka. Apakah manusia selalu memperoleh apa-apa yang dicita-citakan? Dengan kata lain, para penyembah berhala, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Para penyembah berhala, mereka mengikuti hawa nafsu. Dan para penyembah berhala itu berangan-angan, sehingga mereka menjadi tuli dan bisu. Maka mereka tentunya dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan tersesat, begitu juga dalam keadaan bodoh. Sebab mereka menyembah apa-apa yang tidak memiliki bukti, apa-apa yang tidak memiliki dalil. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penyembah berhala. Sebab para penyembah berhala berangan-angan telah memperoleh syafaat dari berhala-berhala. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa para penyembah berhala itu orang-orang yang bodoh. Para penyembah berhala itu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Dan para penyembah berhala itu hanya berangan-angan. Sehingga mereka menjadi tuli dan bisu. Oleh karena itu mereka dalam keadaan tersesat dan dalam keadaan kegelapan.